Hari ini saya ingin memberitahu Anda 3 cerita dari hidup saya. Itu bukan masalah besar. Hanya 3 cerita. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Saya keluar dari Reed College setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian bertahan sebagai drop-in selama 18 bulan atau lebih. Sebelum saya benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya keluar? Itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tidak menikah. Dan dia memutuskan untuk menempatkan saya untuk diadopsi. Dia merasa sangat kuat bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi, jadi semuanya siap untuk saya. Diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Kecuali ketika saya muncul, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka benar-benar menginginkan seorang gadis. Sehingga orang tua saya yang berada dalam daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam, menanyakan, "Kami memiliki bayi laki-laki yang tidak terduga, apakah Anda menginginkannya?" Mereka berkata tentu saja. Ibu kandung saya mengetahui kemudian bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. Dia menolak untuk menandatangani surat adopsi terakhir. Bahwa beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. Ini adalah awal dalam hidup saya. Dan 17 tahun kemudian saya memang kuliah. Tetapi dengan naif saya memilih perguruan tinggi yang hampir sama mahal seperti Stanford. Dan semua tabungan orang tua kelas pekerja saya habiskan untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan saya tidak dapat melihat nilai di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Dan tidak tahu bagaimana kuliah itu untuk membantu. Saya mengetahuinya dan di sini saya menghabiskan semua uang yang telah ditabung orang tua saya sepanjang hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari universitas. Dan percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Cukup menakutkan pada saat itu. Tapi melihat ke belakang, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Ketika saya memutuskan untuk pensiun, saya berhenti mengambil kelas. Bahwa saya tidak tertarik minat saya dan saya mulai menghadiri itu. Yang menurut saya menarik. Tidak semuanya cerah. Saya tidak punya tempat untuk tidur di perguruan tinggi. Jadi saya tidur di lantai kamar teman saya. Saya mengembalikan kaleng Coca-Cola seharga 5 sen untuk membeli makanan. Dan saya berjalan 7 mil melintasi kota setiap minggu malam. Untuk mendapatkan satu makanan enak seminggu di kuil Hare Krishna. Saya menyukainya. Sebagian besar hal yang saya temui di jalan. Dengan mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya. Mereka ternyata sangat berharga di kemudian hari. Izinkan saya memberi Anda satu contoh. Saat itu Reed College ditawarkan. Mungkin kursus kaligrafi terbaik di negara ini. Semua poster di kampus universitas. Dan label di semua laci, mereka dengan tulisan tangan yang indah. Karena saya sudah drop out dan tidak harus mengikuti kelas normal. Saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi. Dan belajar melakukannya. Saya belajar tentang tipografi serif dan sans serif. Tentang variasi jumlah ruang. Antara kombinasi huruf yang berbeda. Tentang apa yang memerlukan tulisan tangan yang sangat baik. Itu indah, bersejarah. Harus secara artistik, dengan cara yang tidak bisa ditangkap oleh sains. Dan saya menemukan itu menarik. Tak satu pun dari ini memiliki harapan sekecil apapun. Aplikasi praktis dalam hidup saya. Tapi 10 tahun kemudian, saat kami merancang komputer Macintosh pertama, itu semua masuk akal. Dan kami mendesain semuanya di Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika Anda tidak mengikuti kursus khusus itu di perguruan tinggi, Mac tidak akan pernah memiliki banyak tipe atau font dengan spasi proporsional. Dan sejak Windows disalin dari Mac, kemungkinan besar tidak ada komputer pribadi yang memilikinya. Jika saya tidak menarik diri, saya tidak akan pernah mengikuti kursus kaligrafi itu. Dan komputer pribadi tidak akan memilikinya. Tipografi yang indah itu. Tentu saja tidak mungkin menghubungkan titik-titik itu. Berharap ketika saya masih kuliah. Namun, itu sangat jelas, melihat ke belakang. 10 tahun kemudian.
Saya ulangi kepada Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Mereka hanya dapat terhubung menghadap ke belakang. Karena itu, mereka harus mempercayai poin itu. Mereka akan terhubung dengan cara tertentu di masa depan mereka. Mereka harus mempercayai sesuatu. Intuisi Anda, takdir, kehidupan, karma, apapun. Perspektif ini tidak pernah mengecewakan saya. Akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda. Bahkan ketika itu membawa Anda keluar dari jalur yang sudah usang. Dan itu telah membuat semua perbedaan dalam hidup saya. Cerita kedua saya. Ini tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan di awal kehidupan. Woz dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya. Ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras. Dan dalam 10 tahun Apple tumbuh hanya dari kami berdua di garasi. Ke perusahaan $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Setahun sebelum ulang tahun ke-30 kami telah meluncurkan kreasi terbaik kami. Macintosh. Setahun sebelumnya dan saya baru berusia 30 tahun. Dan kemudian mereka memecat saya. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda buat? Saat Apple tumbuh, kami memperkerjakan seseorang yang menurut saya sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan dengan saya. Dan untuk tahun pertama atau lebih semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kemudian visi kami tentang masa depan mulai menyimpang. Dan akhirnya kami bertengkar. Saat itu Dewan Direksi mendukungnya. Karena itu, pada usia 30 tahun saya keluar. Dan secara terbuka, apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa saya menghilang. Dan itu menghancurkan. Saya tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan selama beberapa bulan. Saya merasa bahwa saya telah mengecewakan generasi pengusaha sebelumnya. Bahwa saya telah menjatuhkan tongkat estafet yang telah diberikan kepada saya. Saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyes. Dan mencoba untuk meminta maaf karena telah bertindak begitu buruk. Itu adalah kegagalan publik. Dan saya bahkan berpikir untuk meninggalkan lembah. Tapi perlahan saya mulai mengerti sesuatu. Saya masih menyukai apa yang saya lakukan. Apa yang terjadi dengan Apple tidak mengubah itu sama sekali. Saya telah ditolak tetapi saya masih jatuh. Saya ditolak, tetapi saya masih jatuh cinta. Jadi saya memutuskan untuk memulai kembali. Saya tidak memahaminya saat itu. Tapi ternyata dipecat dari Apple. Itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya. Berat setelah sukses. Digantikan oleh ringannya menjadi pemula lagi. Kurang yakin akan semuanya. Itu memungkinkan saya memasuki salah satu tahap paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun berikutnya, saya memulai sebuah perusahaan bernama Next. Perusahaan lain bernama Pixar. Dan saya jatuh cinta dengan seorang wanita luar biasa yang menjadi istri saya. Pixar melanjutkan untuk membuat yang pertama. Film animasi komputer, Toy Story. Dan saat ini merupakan studio animasi paling sukses di dunia. Dalam peristiwa yang mengejutkan, Apple membeli Next, saya kembali ke Apple. Dan teknologi yang kami kembangkan di Next. Itu di jantung kebangkitan Apple saat ini. Juga, Lauren dan saya. Kami telah membentuk keluarga yang luar biasa. Saya cukup yakin bahwa semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Itu adalah obat dengan rasa yang sangat pahit. Tapi saya kira pasien membutuhkannya. Terkadang hidup memukul Anda dengan batu bata di kepala. Jangan kehilangan kepercayaan. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah bahwa dia mencintai apa yang dia lakukan. Mereka harus menemukan apa yang mereka sukai. Dan ini adalah kenyataan untuk pekerjaan dan cinta mereka. Pekerjaan mereka akan mengisi sebagian besar hidup mereka. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas. Melakukan apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan dengan baik adalah mencintai apa yang mereka lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan berhenti. Dan mengenai masalah hati, mereka akan tahu kapan mereka menemukannya. Dan seperti hubungan penting lainnya, menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Jadi teruslah mencari sampai Anda menemukannya. Jangan berhenti.
Cerita ketiga saya. Ini tentang kematian. Saat saya berumur 17 tahun, saya membaca sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Jika Anda menjalani setiap hari dalam hidup Anda seolah-olah itu adalah hari terakhir, suatu hari kamu akan benar-benar benar. Itu membuat kesan yang luar biasa pada saya. Dan sejak itu, selama 33 tahun terakhir, saya melihat ke cermin setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, apakah saya akan melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan ketika jawabannya adalah tidak. Selama beberapa hari berturut-turut, saya tahu saya harus mengubah sesuatu. Mengingat bahwa sebentar lagi saya akan mati. Ini adalah alat paling penting yang saya temukan untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup saya. Karena hampir semuanya, semua harapan eksternal, semua kebanggaan, semua takut malu atau gagal, semua hal ini lenyap sebelum kematian. Hanya menyisakan yang penting. Ingat mereka akan mati. Itu cara terbaik yang saya tahu. Untuk menghindari jebakan pemikiran bahwa mereka akan kehilangan sesuatu. Mereka sudah telanjang. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti hatimu. Tidak ada yang ingin mati. Bahkan mereka yang ingin masuk surga. Mereka tidak ingin mati untuk sampai ke sana. Namun kematian adalah takdir yang kita semua alami. Tidak ada yang pernah melarikan diri darinya. Dan begitulah seharusnya. Karena kematian mungkin adalah penemuan terbaik kehidupan. Itu adalah agen perubahan kehidupan. Hapus yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Sekarang hal baru adalah kamu. Tapi suatu hari nanti tidak terlalu jauh. Mereka secara bertahap menjadi tua dan terhapus. Maaf terlalu dramatis. Tapi itu adalah kebenaran murni. Waktu Anda terbatas. Jadi mereka tidak boleh kehilangannya dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Dan yang terpenting, memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Bahwa mereka entah bagaimana tahu. Mereka ingin menjadi apa. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Tetap lapar, tetap gila.